Fakta bukan validasi. Apa yang saya nyatakan selama ini bukan fitnah, ya, tetapi catatan sejarah, catatan kehidupan saya. Maka dari itu, saya hanya menyampaikan perasaan saya dan apa yang saya lihat, apa saya dengar, dan apa yang saya alami semasa istri saya masih hidup bersama dengan saya. Dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Opa Opung yang diduga berselingkuh dengan IWW, karena sebab ada rumor yang mengatakan setelah istri saya meninggalkan rumah, dia pernah sempat berhubungan dengan oknum kepala sekolah Satap di Pages yang bernama Purwanto, ya. Dia berhubungan layaknya suami istri selama lebih dari 5 tahun, dan saat itu tanpa sengaja kita ketahui melalui pertanyaan di sebuah akun media sosial. Namun yang kita ketahui, saudara IWW telah menjadi DPO kepolisian, yaitu terkait dengan kasus penipuan, pencurian, dan perselingkuhan masif termasuk pemalsuan, penggelapan, dan kemungkinan Opa Opung mungkin terlibat di dalam rekayasa tersebut serta melakukan berbagai kejahatan lainnya yang bisa menyertai dan masih dalam upaya penyelidikan atau bahan pembuktian perselingkuhan. Dari jawaban yang kita semua tahu bahwa niatnya menculik, menampung, membawa kabur istri orang tetap menjadi proses hukum. Kadang saat kita berusaha tulus bisa saja mendapatkan fitnah. Tetapi tulus yang bagaimana, karena ini adalah permasalahan, maka sebaiknya kasus ini dijelaskan, diterangkan melalui proses hukum, karena sudah masuk ke ranah kepolisian. Jadi beberapa orang yang kita sebut di media sosial itu dapat dimintai keterangan oleh kepolisian akan keterlibatan hal itu, karena ini rumor. Tentu kita memiliki koridor dan SOP di dalam penyelidikan sebagai seorang intelijen swasta atau sebagai wartawan. Tentu kinerjanya berbeda dengan SOP di kepolisian. Misalnya kita menyembunyikan nama, menyembunyikan identitas, dan beberapa mungkin ada persoalan-persoalan lainnya yang masih mengganjal dan dapat diselesaikan hanya dengan duduk bersama atau didiskusikan atau dikomunikasikan bagaimana upaya penyelesaiannya. Jadi kasus ini tidak menjadi satu, tetapi tentunya akan menjadi tanggung jawab bersama karena melibatkan instansi terkait, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Kepolisian Polsek Winong, Kepolisian Polsek Gabus, Kepolisian Polsek Tambak Romo, Kepolisian Polsek Kayen, Kepolisian Polsek Sukolilo, dan Kepolisian Polsek Pati Kota, di mana tempat rekam jejak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh IWW itu apakah bersangkutan dengan orang-orang yang disebutkan, karena menyangkut nama-nama atau jejak rekam dari yang disebutkan di media sosial tersebut. Kita hanya merekam dan menyampaikan data itu agar supaya diproses kepolisian sendiri, dan kita hanya menyampaikan secara global, tidak untuk kita konsumsi sendiri.